Henshin! Apakah episode keempat ini episode terbaik sejauh episode Gachard itu berjalan? Memang ya baru 4 episode. Kalau Anda ngomong seperti itu berarti ya memang ada improvement sedikit demi sedikit sejak episode perdana sampai sekarang. Jadi bukan melebih-lebihkan, bukan ngebagus-bagusin juga. Ya Anda sih ngomong jujur sesuai yang sudah ditonton aja ya. Kalau ada kekurangan pastinya ya tetap diutarakan, dibahas-bahasnya seperti biasa. Daripada hujat mulu dan ngomong gak minat, tapi tetap ditonton sambil ngehujat ya. Nah lo mending mana tuh? Jadi langsung aja nih kita bahas kabar Gachard episode 4 guys ya. Seperti yang kita tahu, kita itu cukup dikejutkan dengan kemunculan Kurogane Spanner yang berubah menjadi Valvarado di akhirnya episode 3 kemarin ya. Untuk ngelawan si Submarine Malgam. Karena kita baru disuguhi sama si Apares Kebos, muncul juga si Valvarado. Jadi lanjutan fight-nya di awal episode 4 ini ya terbilang sangat singkat ya. Jadi selain God Shovel, di sini Valvarado menggunakan kartu Gekyocopter juga. Dan penerapannya seperti yang udah Ana jelasin kemarin, Valvarado ini tuh bukan berganti form ya, tapi menambahkan ornamen. Kali ini di tangan kanannya jadi muncul kayak baling-baling helikopter. Dan secara mudah Malgamnya itu kalah ya. Dan Deep Mariner card-nya itu dikasih ke si Rinekudo sebagai hadiah katanya. Gak lama setelah ini, Kurogane Spanner itu mendatangi Akademi Alchemy Rahasia dan diperkenalkan oleh Minato Sensei. Diceritakan dia ini adalah alkemis kelas A katanya ya, yang dikirim oleh para petinggi. Levelnya beda lah ini ya. Terlihat juga dari cincin alkemisnya yang warna permatanya itu berwarna hijau. Sementara kan murid-murid newbie-nya itu ya warnanya biru gitu ya. Seperti kayak Hotaro, Rinekudo, dan lain-lain. Jadi soal petinggi-petingginya ini juga siapa ya tentu bikin penasaran juga ya buat kita ya. Ya jadi itu save it for later aja ya. Karena ini kan masih awal banget juga ceritanya. Jadi Kurogane Spanner juga memperjelas kalau dia itu ke akademi ini tuh bukan sebagai murid baru atau pindahan. Jadi statusnya itu sama seperti Minato Sensei justru ya. Jadi di bagian Kurogane yang muncul terus di beberapa periode terakhir ini, ada action dia yang cukup menarik perhatian sekaligus bikin sebel juga di saat yang bersamaan. Yaitu dia yang selalu bersikap manis dalam tanda kutip ke si Rinekudo ya. Dan selalu ditanggapi cukup dingin juga sama si Rinekudo. Nah naksir apa gimana nih ya? Atau ada apa nih ya? Sampai ada di suatu momen ketika pulang dari si akademi, si Renenya itu lari dengan muka agak sedikit takut campur risih. Berarti terlihat dia ini tuh memang risih disamperin mulu sama si Spanner ya. Dan di momen ketika Rene sama si Hotaro itu pergi, si Spanner langsung senyum creepy. Dilanjut dengan muka datarnya sambil bilang, takdir ternyata sudah berputar. Waduh, ada apa lagi nih ya? Lumayan sih ini buat nama-namain kayak gini ya. Jadi lumayan ngasih dinamika tapi yang gak terlalu berat. Sebelumnya di note dulu ya. Kan dari awal sinopsis Gachard diceritakan si Gachard sama si Valvarado itu rival satu sama lain. Tapi yang diperjelas di sini mereka itu ya masih satu kubu, tepatnya dari Akademi Alchemy. Jadi bukan rival yang benar-benar musuh seperti Gachard sama Three Dark Sister. Atau kalau kayak dari serial lain itu kayak Drive sama si Masin Ceisa, yang benar-benar itu berseberangan gitu ya. Tapi setelah senyuman ini memang bikin kita itu menerka-nerka. Ada misteri apa dari si Valvarado ini? Apakah musuh dalam selimut atau seperti apa? Ya kita tungguin aja dengan santai. Jadi Anda juga belum bisa berspekulasi ini teman-teman ya, karena masih awal banget ya. Selain itu juga sudah muncul berita di mana-mana soal pahlawan yang muncul dan mengalahkan monster. Ini maksudnya berarti si Gachard ya. Jadi temannya si Hotaro itu ngomong ke si Hotaro yang berarti ya si Hotaro yang lagi diomongin gitu di mana-mana ya. Jadi ya khas film superhero lah, nggak bisa buka identitas. Tapi hal ini yang bikin si Hotaro itu ya jadi berseri-seri ya. Wah gua famous nih ya. Jadi ekspresi senengnya juga agak nyebelin teman-teman ya. Oh ya, setelah teori di episode pertama soal ingatan orang-orang perihal Kemi atau Malgam yang dihilangkan sama Minato Sensei, sampai sekarang itu belum terjadi lagi ya. Ini padahal hal yang agak krusial sih ya. Tapi 3 episode setelahnya itu nggak ada lagi penerapannya atau belum ada lagi prakteknya ya. Apakah memang sengaja? Jadi kalau ingatan orang-orang ini tuh dihilangkan, ya nggak akan sampai masuk media massa juga sih soal kemunculan pahlawan yang mengalahkan monster. Ya kan udah dihilangin ingatan orang-orangnya ya. Jadi karena tidak dihilangkan, makanya sampai masuk ke berita-berita gitu ya. Berlanjut ke Hotaro dan Rinekudo yang pergi ke sebuah bangunan karena muncul reaksi dari Kemi pada awalnya ya. Di sana mereka itu malah bertemu dengan Three Dark Sisters, lengkap di situ ya, sambil menahan si Ankemi atau Kemi Semut.
Si semut ya. Jadi di bagian ini mungkin lebih dijelaskan lagi kali ya kenapa Three Dark Sister ini tuh ngebet banget sama si Gachard Driver. Jadi dijelaskan lewat Cammy dan Gachard Driver, para Three Dark Sister ini bakalan menggunakannya untuk tujuan yang hebat dan mulia. Mungkin hebat dan mulianya ini ya versi Three Dark Sister-nya gitu ya. Dan Gachard Driver ini tuh dianggap sangat penting karena akan menjadi kunci untuk membuka pintu terakhir. Jadi ya kita di sini dapat menjelaskan lebih lanjut, tapi memang masih terdengar agak abu-abu ya. Jadi kita belum kebayang lah sub tujuannya lagi dari misi Three Dark Sister ini tuh apa gitu ya. Kayak kita itu masih bertanya-tanya, kunci apa gitu ya, pintu apa gitu. Pas scene ini yang bagian Hotaru melotot juga agak juara sih ya, sampai pengen ngakak. Ada juga itu melototnya udah kayak mau keluar matanya. Tapi udah cukup lumayan lah Hotaru di episode ini ya. Nah, detail kecil juga. Henshinnya Hotaru menjadi Gachard agak berbeda juga ya di bagian ini ya. Jadi ya nggak pakai pose-posean yang seperti ini, tapi langsung ya udah Henshin gitu ketika masukin kartunya di sini ya. Dan juga kartu yang dimasukkan ke Gachard Driver bukan Hoppawan dulu, melainkan Steamliner dulu. Dan juga masukinnya ke sebelah kiri pula ya. Makanya temen, sama aja ya. Jadi nggak usah komplain pas ana review, ini duluan Gan, si itu duluan Gan, bukannya si itu di sini ya Gan. Nah, lihat bapak kita Hotaru Ichinose ya, suka-suka dia masukinnya juga ya. Nah, kali ini yang jadi salah satu fokus di antara Three Dark Sister adalah Lachesis yang berubah menjadi semut Malgam ya. Wah, sudah pasti ini Malgam yang wajib dihabisin nama si Hotaru ya. Ayo Hotaru, sikat sampai tak bersisa. Jangan sampai diternak-ternakin. Jadi karena kemampuan dari Malgam semut Lachesis ini, ya si Hotaru dan Rin ini tuh jadi kayak terjebak di sebuah dimensi yang setnya itu jadi kayak gua semut gitu ya. Jadi kalau dari sisi fight, tempatnya malah jadi advantage buat si Malgam semut. Ya secara kita tahu, semut itu hidupnya atau banyaknya di bawah tanah atau di gorong-gorong seperti ini. Apalagi si Cammy semut juga punya kemampuan mengeluarkan cairan yang mampu melelehkan semua objek yang terkena cairan tersebut. Bahkan si Hotaru kena sekali doang sampai bikin dia itu Ahan Henshin loh ya. Kena sekali doang, kena armornya cuk langsung ya berubah lagi ya jadi human formnya ya. Apalagi set yang di sini tuh mengingatkan Ana sama si Kamen Rider Blade episode 1 ya. Kan sama ya di gua ini ya. Jadi ke si Kenzaki ya, si Tachibana-san ya. Nah, terus yang perlu di-appreciate di bagian ini itu actingnya si Lachesis. Karena kan di Gachard ini banyak sekali ya yang ngomongin acting ya. Jadi si Lachesis ini cukup oke menurut Ana ya. Bahkan bagus. Jadi ya si Lachesis ini cukup creepy dan menyeramkan sih ya di bagian ini. Jadi udah kayak cewek jahat di sinetron-sinetron atau di dorama-dorama lah ya. Dimana beberapa misteri dikuak di sini. Akhirnya Hotaru itu tahu yang memberikan Gachard Driver ke dia itu adalah bapaknya, si Rin Kudo, yaitu Bapak Fugakudo. Jadi si Rin Kudo aja sampai dibilang di situ anak si pengkhianat kan ya. Dan tidak lupa dia itu diberikan info juga kalau bapaknya ini tuh sudah mati ya. Karena menahan serangan si Three Dark Sister biar si Hotaru itu bisa kabur juga. Jadi pas si Rin baru tahu soal ini dan si Lachesis ketawa juga ya agak serem juga sih itu ya. Jadi keputusasaan yang sangat indah katanya ya ketika melihat si Rin ini tuh kayak wah nggak berdaya gitu ya, bingung, sedih juga ya, wah bapak gua mati ya. Dan syukur di sini si Hotaru sama si Rin itu bisa kabur. Dan bagian ini cukup jadi highlight di episode ini. Jadi Rin Kudo yang desperate dan bagaimana respon seorang Hotaru Ichinose. Jadi bagian yang udah Anda cukup tunggu juga ya untuk memperdalam relasi dua karakter utama atau dua frontman utama di Gachard ini. Jadi intinya lumayan terjelaskan lah. Kenapa selama ini si Rin Kudo ini tuh selalu bersikap dingin, lempeng, terus juga cenderung angkuh ya. Dan pastinya ya selalu taat sama peraturan ya. Bener-bener on duty banget gitu dia. Ternyata selama bertahun-tahun, apalagi setelah ditinggalkan secara tiba-tiba oleh ayahnya, si Rin ini tuh jadi memendam emosi dan pengen ngelampiasin amarahnya gitu ke si ayahnya. Karena si Pak Fugakudo sendiri juga yang selalu bilang ke si Rin itu biar selalu taat peraturan. Malah di sini ayahnya yang ngelanggar lah bisa dibilang ya. Jadinya si Rin itu merasa terhianati aja gitu ya. Gue udah taat peraturan ya, bapak gua yang bilang suruh kayak gitu, tapi malah ayah gua yang kayak gitu ya. Lagian kan soal si Fugakudo yang melanggar ini ya kita belum tahu juga karena apa gitu ya. Apa memang ya dia itu berkorban namanya tercoreng dan bahkan sampai mengorbankan diri agar bisa menyelamatkan para umat manusia termasuk Rin Kudo anaknya kan ya bisa juga gitu ya, tapi belum terjawab aja di sini. Apakah soal ini tuh bisa menjadi pembelaan atas aktingnya siapa sih nama
aktrisnya si Rin Kudo itu Ryo Matsumoto kalau salah ya. Ya pokoknya apakah ini tuh bisa jadi pembelaan dia ya, pembelaan acting aktrisnya yang berperan sebagai si Rin Kudo. Oh kaku, ternyata dia itu punya kepahitan toh orangnya di ceritanya. Ya belum tentu juga seperti itu. Jadi nggak bisa dijadiin pembelaan juga ini ya. Udah dibilang kalau harus ngomong jujur, ya Ana bakalan ngomong jujur sejujur-jujurnya di sini. Jadi nggak bisa dijadiin alasan juga sih ya. Karena masih banyak beberapa bagian yang memang kaku dan lempengnya itu agak keterlaluan. Bahkan di episode ini pas si Rin Kudo itu bikin tembok perlindungan gitu ya, pakai kemampuan alkeminya buat ngelindungin dia dari serangan Lachesis, dan temboknya itu udah mulai bolong dan mau diselamatin sama si Hotaru. Itu ekspresinya lempeng banget, Pak. Lempeng banget, Pak, kayak orang habis kena suntik ya. Di beberapa episode sebelumnya juga ya sangat jelas lah masih ada 2-3 bagian yang dirasa itu agak kaku gitu ya, datar banget. Jadi kalau untuk bagian ini sampai dia meneteskan air mata ya gimana? Ya Ana sih nggak mau berkomentar terlalu jauh ya. At least aktrisnya itu sudah berusaha di sini. Emang ngarapnya ya mau nangis sesenggukan kayak gimana gitu ya. Jadi ya sedih aja gitu ya. At least di sini ya dia sudah berusaha gitu. Respon Hotaru juga menurut Ana sih nggak berlebihan ya. Dirasa pas dan kayak nggak nyiram api gitu ya. Nggak kebayang gitu si Rin Kudo ini lagi sedih-sedihnya. Terus si Hotaru ini teriak-teriak, "Ayo semangat Kudo, kamu nggak boleh menyerah," gitu. Tapi ya di sini direspon secara kalem dan mengayomi dengan baik ya. Jadi bencinya Rin Kudo ke si ayahnya ini juga ya sesuai tangkapan Ana dari kemarin sih ya. Jadi dia itu bingung gitu ya dengan tiba-tiba ayahnya itu ninggalin dia. Jadi bingung yang berujung menjadi benci. Karena dia juga sangat sayang sama ayahnya. Jadi setelah ungkapan unek-unek ke si Hotaru, suasana hatinya si Rin Kudo juga di sini terlihat ya udah mulai membaik gitu ya. Jadi Rin Kudo juga menolak beranggapan kalau ayahnya ini sudah mati. Hotaru juga, jadi sama-sama sepakat ya. Kita juga lah pasti ya. Jadi sejak bahas episode perdananya waktu itu juga Ana yakin bapaknya yang alkemis kelas atas masa mati segampang itu gitu ya. Ya berasa nggak mungkin juga. Jadi kita tunggu aja kalau nanti ya dia tiba-tiba muncul. Ngasih power up item atau gimana ya mungkin ya. Kita tunggu aja ya. Jadi pertarungan ronde kedua antara Hotaru dan Rin melawan Lachesis yang menjadi Malgam Semut dimulai. Jadi kali ini ada kombinasi baru yang keluar yaitu Sasuke Maru dan juga Energil. Yang sayang sekali langsung berubah ke wild modenya dan juga CGI ya. Jadi ya Kerating Deng yang punya bentuk humanoid ninja dan bisa lempar-lempar shuriken. Memang agak nggak jelas form ini ya. Jadi dua kartu ini tuh didapat dari si Ichorenge yang barter sama si Kamantisnya Hotaru. Bisa-bisanya ya barter ya. Jadi combo kedua yang muncul lewat support Rin Kudo juga yang memberikan kartu Deep Mariner hasil pemberian Spanner ya. Dipadukan dengan kartu Venom Dake hasil Hotaru ngalahin Malgam Jamur kemarin. Dan muncullah di sini Gachard Deep Mariner yang kali ini ada bentuk ridernya ya. Form yang Anda bilang keren itu ya kagak, tapi cukup unik karena konsepnya dapat dan juga tertata. Ternyata form ini tuh punya kemampuan nembakin misil yang keluar dari si totol-totol atau lubang jamurnya ya. Unik ini teman-teman ya. Terlihat juga si Rin Kudo ini tuh udah mulai suportif bareng si Hotaru ya. Jadi penasaran gitu lihat ke depannya gimana si Rin Kudo ini tuh ngasih asis-asisnya ke si Hotaru. Tapi sayang sekali si Rin itu lengah dan malah disandra sama si Lachesis. Dan pas dia itu bagian mau mukul kayak nggak ada tenaga gitu Pak. Kayak letoy banget gitu ya. Dan negosiasi sih ya di sini ya. Lachesis itu pengen gacet drivernya Hotaru atau nggak bakalan ngambil nyawanya si Rin Kudo. Jadi poin plus di bagian ini ada di BGM-nya sih ya yang lumayan mencekam walaupun suasananya kurang mencekam. Ya gitu aja sih. Cuman kayak disandra aja gitu ya. Jadi bukan kayak ada bagian plot twist dan segala macam. Tapi BGM-nya patut disaluti di sini. Memang dengan gampangnya si Hotaru itu ngasih gacet drivernya ke si Lachesis. Cuman secara pintar di sini Hotaru udah mengakali di mana di samping gacet drivernya dia itu udah nyantolin Kemi Riser yang sudah dimasukkan kartu Energil. Jadinya si Kemi Energil itu ngebantu dengan mukul si Lachesis. Agak kocak memang ya. Dan sesudahnya dengan gampangnya si Hotaru itu berhasil mengalahkan Lachesis dengan form yang baru jadi highlight kemarin, yaitu Gachard Apares Kebos dan mendapatkan kartu Untrooper. Cuman satu, kalah dong sama Agen Reza Hotaru ya, sampai ternak semut saya Pak ya. Aduh, memang ya brewek gacor kemarin ya, sangat heboh sekali. Jadi Hotaru dan Rin ini ya akhirnya berhasil keluar dari dimensi gua semut inilah bisa dibilang ya. Tapi ketika mereka berdua itu mau keluar dari si bangunannya, mereka itu mengalami hambatan karena gedungnya itu mau hancur ya. Jadi energi alkemi dari Rin Kudo juga habis ya. Nah, di sini mereka berdua itu ditolong oleh seseorang. Jadi si Hotaru itu mendapatkan kartu Mad Wheel
Dan langsung dipadukan dengan kartu Pirates milik Rinekudo. Dan muncullah Gachard Meto Pirates ya. Gila ya, di episode ini banyak banget kombinasi yang muncul. Sampai 5 loh ya, atau berapa tuh ya. Steam Hopper, Rescue ya, Sasuke Maru Energil, Venomariner, sama ini Mad Pirates, bener 5 ya. Banyak bener ya. Dan Mad Pirates-nya itu ya muncul dalam Wild Mode. Ini sama kayak movie-nya Gits waktu itu ya, dimana itu ngebantu mereka keluar, dimana si Rinekudo-nya naikin si Hotaro-nya gitu. Jadi paling males sama bentuk Wild si Mad Pirates ini ya. Jadi ya gimana ya, mau turunin ekspektasi juga ya udah terlanjur kecewa juga gitu ya. Wah, Gachard digadang-gadang bakal banyak banget nih formnya ya. Apalagi ngelihat bagian belakang kartunya itu keren-keren gitu ya. Tapi ketika udah muncul satu persatu, oh ternyata form-formnya tidak keluar semua. Tidak dibikin ke bentuk ridernya gitu teman-teman ya. Jadi yang formnya terhitung udah ada bentuk ridernya teman-teman sejauh ini ya baru 4 ya. Steam Hopper, Rescue, Venomariner, sama si Unwrestler ya, itu ya. Jadi agak males juga ya, apalagi lihat Mad Pirates ini agak butut juga menurut Anda Wild Mode-nya ya, nggak karuan aja. Ya udah jelas lah ya, si Kurogane Spanner yang ngasih pinjem si Hotaro kartu ini. Dan langsung diambil lagi itu kartunya ya. Dan seperti biasa ya selalu nyamperin si Rinekudo lagi dan lagi, Pak. Padahal si Hotaro-nya di sini udah bilang makasih ya, tapi ditanggapi dengan dingin sama si Spanner ya. Sini balikin katanya, sok keren banget memang. Nah baru bagian selanjutnya, si Rinekudo ini tuh baru benar-benar membuka diri dan coba mengakrabkan hubungan dengan menghampiri kedai makanannya si Hotaro. Jadi sudah terlihat juga ya senyuman-senyuman kecil dari si Rinekudo yang lumayan mengademkan kita nih para penonton ya. Dan dikasih eksperimen makanan si Hotaro ya, tapi sayang sekali nggak enak alias nggak gacor kalau kata si Hotaro ya. Makanannya apa itu Pak? Opor ayam Mbak. Ya pokoknya ya ditutup cukup manis lah episode kali ini ya. Dan ya mungkin ini selaras juga mungkin sama si openingnya ya. Chemistry yang artinya itu chemistry. Jadi mungkin relasi atau chemistry antara si Hotaro sama si Rinekudo ini mungkin bakal lebih ditekankan lah ya di cerita Gachard ini mungkin untuk kedepannya juga. Dan untuk episode minggu depan bakalan muncul form baru lagi yaitu Gachard Unwrestler. Wah udah deh ya, banyak digibah nih Ane nih ya. Jadi pas posting beberapa previewnya di fanpage langsung banyak banget kan yang komen ya. Form favorit Agan Reza nih ya, form paling ditunggu Agan Reza nih. Emang Unwrestler keren ya. Pas sebelum Gachard tayang juga Ane bilang emang keren ya. Tapi setelah brewek Gachor kemarin jadi agak gimana gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah episode kelima Gachard ya. Pastinya Anda tetap nunggu setiap minggunya ya dengan excited. Jadi sesuai yang Anda bilang di awal dan dengan berani Anda bilang episode ini cukup seru dan enjoyable. Jadi santainya ya cukup dapat. Dengan Anda nontonnya ya nggak perlu mikir dan juga nggak perlu terlalu kritis. Memang akhir-akhir ini fandom ya ribut melulu loh ya soal Gachard ya. Anda cuma ngasih tahu untuk tetap stay positif aja lah. Balik lagi gimana kalian ngerespon banyaknya hate speech yang lalu lalang lah akhir-akhir ini ya. Jadi mau ngeladenin dan ngeribetin apa menghiraukan aja dan enjoy the show. Itu pilihan kalian. Jadi udah masalah acting sekarang merembet ke masalah penulis lah, ke sutradara lah, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Jadi berasa dicari terus gitu kesalahannya. Ya ribet bener aja gitu. Kagak ada kerjaan apa gimana dah yang kayak gitu ya. Jadi ya nggak suka boleh karena masalah subjektivitas. Tapi apa perlu gitu dirembetin kayak gitu ya. Pengen yang dark apa pengen yang kayak gimana sih ceritanya gitu ya. Lagian cerita dark dan full complicated emang yakin eksekusinya itu selalu bagus? Nggak selalu gitu ya. Emang yang selalu dark itu selalu bagus? Ya belum tentu juga. Ya terserah juga respon kalian gimana ke Ane yang notabene ya selalu bahas Gachard ini ya. Setidaknya di sini saya sudah coba menghimbau. Tapi ada aja yang bilang kan Agan Reza biang keroknya lah ya. Sekarang juga salah gitu ya mengkritik atau memuji. Mengkritik sedikit dibilang overhate. Dan si paling bisa acting lah, si paling ngerti cerita lah. Serba salah gitu ngasih pendapat ya. Untuk zaman sekarang, untuk situasi yang sekarang gitu ya. Ya gimana ya Pak, saya ini tuh punya konten untuk dibahas ya. Jadi ya kalau nggak ada yang dibahas ya gimana gitu, harus gimana nah gitu. Dan Ana sih sangat yakin di periode Gachard ini Ana masih mengkritisi secara wajar ya. Jadi ya dan memuji juga jika ada kelebihan ataupun improvement. Jadi kalian yang filter-filter sendirilah ya, gimana ciri-cirinya yang overhate ataupun tidak, yang mengkritisi secara baik ataupun tidak. Ya jadi gedek juga sih ya di saat maju dan bergerak untuk mencoba menghimbau biar nggak chaos, tapi malah dianggap biang kerok. Ana sih terang-terangan bilang sangat menikmati ya santainya si Gachard sejauh ini ya. Menikmati juga improvementnya walaupun sedikit demi sedikit di setiap episodenya. At least
si gacor ini tuh udah mulai gerak gitu loh ya. Harapan Anda juga sih kalian ya bisa dapat gitu momen seperti ini. Ya mungkin beda gitu ya sama yang udah kepalang benci. Sekali lagi ya ini subjektif teman-teman ya. Pendapat Anda ini tuh bukan untuk memaksa semua itu harus nonton gacor gitu ya. Wah nonton gacor, kalau nggak nonton bego lu ya. Ya mau nggak nonton ya silahkan. Mau skip setahun juga silahkan ya. At least ya berbagi hal positif lah buat Anda yang memang nonton secara lebih spesifik dan coba di sini berbagi poinnya. Jadi itu aja guys, sedikit tambahan pendapat di akhir bahas-bahas ini ya. Semoga bisa dicerna juga secara positif ya. Di sini Anda juga ngomongnya santai ya, cuman pengen ngasih pendapat aja. Jadi balik lagi, yang kita tonton dan nikmati ini hanya cerita fiksi. Nggak perlu ribut dan nyari-nyari masalah sampai ada perselisihan satu sama lain. Jadi masih ada masalah-masalah di kehidupan nyata yang lebih serius dan lebih realistis untuk dihadapi. Seiring kalian bertambah umurnya, pasti kalian ya sadarlah akan hal ini ya. Jadi ya be smart and be wise. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan Kamen Rider Gachard episode 4 ini. Jadi ditunggu untuk pembahasannya episode kelima. Jadi ya memang agak padat juga nih anaknya pembahasan Gachard ya. Jadi nggak cuma bahas-bahasnya doang, tapi ya beberapa bahasan lain lah. Kayak ya reviewnya juga masih bejibun juga, breweknya, dan segala macam. Jadi kalian tunggu aja ya. Jadi Ana juga sangat appreciate buat kalian yang tetap stay tune dan juga setia untuk ngikutin konten-konten Gachard di channel Agan Reza ini. Jadi ya tolong aja supportnya untuk setahun ke depan teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys. Gacha!